Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat berjumpa kembali bersama kami LPK Nihongo MACD di bawah MACD Training Center ya, di mana Anda bisa belajar segala hal tentang ground handling guna mendapatkan pekerjaan impian Anda di bidang penanganan darat atau ground handling. Dan kalau Anda memang menyasar ke negara Jepang sebagai negara tujuan Anda bekerja dengan visa Special Skilled Worker atau Tokutegi no. Nah, di sini sudah menjadi tempat yang tepat untuk Anda belajar bahasa Jepang dan bahasa Jepang yang berhubungan dengan ground handling. Hari ini Senin 29 Juni 2026 atau Niseng Niju Rokunen Rokugatsu Nijuku Nichi Getsuyobi ni pada hari ini kita akan menuntaskan bab terakhir dari buku jilid 2 dari total seluruhnya 3 jilid buku ya. Ada buku jilid 1 starter atau pemula, buku jilid 2 dasar A1 dan buku jilid 3 dasar A2. Hari ini kita akan menuntaskan bab bagian terakhir di buku jilid 2 yaitu dasar A1. Namun sebelumnya untuk kemudahan kelancaran semoga tidak ada kendala teknis apa-apa di depan. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hai minasang, kyou no jugyo o hajimemashou. Apa yang kita pelajari di sini? Nah, sebagaimana Anda lihat dan saksikan, hai, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Apakah suara saya terdengar? Hai, mohon umpan balik. Sekarang suara saya bisa Anda simak. Oh, bisa Bu, Kalau sekarang bagaimana? Apakah sekarang masih ada suara, masih terdengar? masih ada. Hai. Nah, bahasan kita saat ini adalah Nanika Purezento Agemasenka gitu ya dalam bentuk negatif tapi sebenarnya tidak negatif ini. Adakah gitu ya Nanika, adakah Purezento Agemasenka yang Anda berikan? Nah, kita di sini akan belajar kapan biasanya Anda memberikan hadiah kepada seseorang ya. Tujuan kita pada bagian pertama ini dareka ni presento suru no wa donna toki desu ka? Pada waktu seperti apa Anda menyerahkan kepada siapa presento ya pada waktu seperti apa. Namun sebelumnya, nah di judul kita ada nanika. Nah, di sini ada nanika, ada naniga minasang. Kalau Anda sebelumnya pernah belajar kabang no nakani naniga arimaska, di dalam tas ada apa naniga arimaska? Misalnya ada hongga arimas gitu ya. Hongga arimas. Di dalam tas ada apa? Terus Anda sebutkan isi tasnya. Kalau ada tak ada buku ya katakan hongga arimas. Kalau lebih dari satu misalnya ada buku, penggaris, dan kamus jadinya hongto, monosashito, kemudian jisho ga arimas. Kalau Anda mau menyebutkan perwakilannya saja, dua saja, hongto, jisho, maaf, hongya, nado. Hongya, jisho, nado, ga arimas. Ya, kalau ini hanya satu barang, jadi hongga arimas. Pertanyaannya, nani ga arimas ka? Jawabannya benda ga arimas atau
benda 1 to, benda 2 to, benda 3 to, benda 4 to, benda 5 ga arimas. Atau kalau mau perwakilannya saja, itu benda 1 ya, benda 2 nado ga arimas. Pertanyaannya nani ga arimas ka? Jawabannya benda ga arimas. Nah, tapi yang tadi muncul di pelajaran kita, di judul kita adalah nani ka arimas ka? Nah, nani ka purezento agemasen ka? Kalau nani ka, adakah? Kabang no naka ni nani ka arimas ka? Adakah sesuatu di dalam kabang? Maka jawabannya kalau ada, hai arimas. Kalau tidak ada, iye arimaseng gitu ya. Jadi kalau nanika tuh adakah, ada atau tidak ada. Tapi memang dalam dunia percakapan, dalam dunia kehidupan nyata, walaupun pertanyaannya nanika, Anda mungkin tidak menjawab hai arimas, tapi langsung menjawab ada gitu ya, bendanya apa. Seperti contoh kita ya, nanika purezento agemasenka. Oh ya ya, saya kasih kartu ucapan misalnya gitu. Padahal kecenderungannya jawabannya hai arimas atau iye arimaseng. Tapi kalau Anda langsung sebutkan kasih hadiah apa, itu pun sudah menjawab dua hal ya. Ya memang ada yang saya kasihkan dan yang saya kasihkan adalah kartu ucapan selamat gitu ya. Jadi satu kali menjawab untuk dua hal. Lebih kurang seperti itu. Nah, judul kita hari ini adalah Nanika. Adakah purezento agemasenka yang Anda serahkan, yang Anda berikan? Hai, pada bagian 1 kita belajar omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Apa tuh? Selamat ya. Ini ucapan pada waktu ada kondisi-kondisi seperti tanjobi ya, ulang tahun ya. Kemudian kekong, pernikahan, nado, dan lain-lain. Oiwai, ucapan selamat. O iu kotoga dekiru, bisa mengucapkan. Jadi mampu mengucapkan, mampu memberikan ucapan selamat dalam kondisi atau pada kondisi ulang tahun, pernikahan, dan sebagainya. Nah, sebagaimana kita saksikan di gambar ada kondisi-kondisi seperti ini ya, minasang ya. Apa ini? Tanjobi, gitu ya. Momentum apa nih? Tanjobi. Berikutnya, kekong atau kekong suru ya. Kekong saja pernikahan, kata benda. Kekong suru menikah, kata kerja. Segi ada shusang. Atau kodomo ga umareru. Umareru lahir ya, kodomo anak, melahirkan anak, anak lahir. Jadi ini kondisi baru punya anak. Terakhir kondisi kita adalah gokaku, lulus, gokaku suru, lulus. Saya telah bekerja keras sehingga terjadi gokaku suru gitu ya, atau kelulusan. Lulus apa ini minasang? Dengan sertifikat seperti ini ya, ini adalah gaya sertifikat Noryoku Shiken. Biasanya di atasnya ada lambang seperti ini, persis seperti ini ya, yang warna coklat. Kemudian di sebelah kanan abu-abu itu apa ya? Lulus atau tidak lulus gitu ya. Di bawah ini warna merah cap penerbit, apa otoritas yang memiliki hak untuk menerbitkan sertifikat kelulusan ya, tanda tangan orang tersebut. Nah, jadi ini lambang Gokaku Suru lulus Noryoku Shiken. Tes kemampuan bahasa Jepang. Sekali lagi momentumnya ada Tanjobi, Kekong atau Kekong Suru, Shusang atau Kodomo ga umareru, terakhir Gokaku atau Gokaku Suru. Nah, yuk kita simak audio berikut ini. Silakan Anda katakan dulu ya, sudah ada terdengar audionya sebelum kita melaju untuk menyimak. Ada orang 1, 2, 3, 4. Yang kita cari adalah nan o iwai. Ucapan selamat apa? Gitu ya, untuk momentum apa? Nan o iwai ya. Hai, tes suara dulu. Apakah 1、terdengar? お子さんが生まれたそうですね。 Hai, oke. Langsung saja kita mulai dari orang pertama. 1、お子さんが生まれたそうですね。うん、ありがとう。昨日生まれたんだ。おめでとうございます。
男の子ですか？女の子ですか？女の子。そうですか。名前は決めましたか？まだ。これから考える。楽しみですね。Hai, momen seperti apa kalau mendengar dari kata kunci? Kodomoga Umareru. Hai, Kodomoga Umareru. Ya, tadi terdengar Otoko no ko desu ka? Onna no ko desu ka? Anaknya perempuan atau laki? Jawabannya apa? Onanoko Hai, perempuan. hai, anak perempuan. Namae mo kimemashita ka? Kimemashita apa? Memutuskan. Menetap. Menetapkan, memutuskan. Ya, belum katanya ya, Mada Kanggaemas. Belum belum saya pikirkan. Tapi mau nih sekarang sudah mau memikirkan namanya siapa. Itu ya, hai nomor satu kondisi Kodomoga Umareru, melahirkan, punya anak. Nomor dua, 2、ご結婚おめでとうございます。ああ、ありがとう。これ、私たちからのプレゼントです。ありがとう。嬉しい。相手はどんな人ですか？まあ、普通の人？かっこいいですか？全然。でも、すごく面白い人。いいなぁ。お幸せに。Osiawase katanya ya, semoga berbahagia. Ada Tanoshi, ada Uresi, ada Siawase. Apa ya bedanya ya? Tiga-tiganya ada penjelasan nggak di sini? Tidak ada. Siawase itu ucapan semoga berbahagia, tapi yang cenderung panjang dan cenderung lebih mendalam, cenderung spiritually gitu. Kalau Tanoshi, kita bergembira karena ada pengaruh luar. Suasana menggembirakan seperti datang ke festival musim panas, atau kita ikut lomba 17 Agustus, itu Tanoshi. Nah, kalau uresi apa biasanya ya? Kebahagiaannya berasal dari dalam. Saya lulus Noryoku Shikeng. Keluarga dekat senang karena oh berarti satu tahap untuk eh, apa bekerja di luar negeri gitu ya. Tapi mungkin teman lain yang tidak sedang belajar bahasa Jepang, tidak sedang mengincar pekerjaan di luar negeri, ya biasa aja. Kalaupun oh ya selamat ya, itu cenderung datar ya, uresi, uresi. Tapi saya uresi karena hasil kerja keras juga dan memuaskan hasilnya. Kalau siawase gitu ya, misalnya di usia menjelang tua, yang diharapkan ketenangan, tidak banyak konflik, tidak banyak drama, mensyukuri apa yang dipunyai. Nah, kayak gitu-gitu, lebih cenderung spiritual ya siawase. Makanya diucapkan oh siawase katanya ya di kondisi apa nih? Nomor dua, pada kondisi ulang tahunkah? Ke Lulu. Kekong. Hai, kekong. Kekong. Makanya ucapannya oh siawase ya di sini ada penjelasan. Hai, sebelumnya ada kosakata dulu. Mari kita berkenalan. Tadi ada otokonoko anak laki-laki, ongnanoko anak perempuan, kimeru kimemastaka memutuskan, mada kangaeru masih berpikir, watashi tachi kami. Nah ini uresi senang tapi kecenderungannya berasal dari hati. Sedangkan osiawase semoga berbahagia. Ya, ucapan pendek semoga berbahagia, tapi ada makna lebih dalamnya seperti yang tadi. Kemudian ada lagi Tanoshimi desne, dari Tanoshi ya, wah menyenangkan ya, suasananya menyenangkan. Nah, ada lagi nih, Kito pasti, Ageru memberi, Ageru agemas, Gochiso suruh menjamu atau menraktir. Kita kan kalau diberikan atau menerima makanan atau menerima jamuan ya, diundang ke rumah orang seperti pada bab 17 disuguhi teh dan sebagainya, begitu akan pulang bilangnya Kyo wa gochiso sama desne gitu ya, terima kasih atas jamuannya, terima kasih atas hidangannya. Kalau gochiso suruh melakukan menjamu, gochiso suruh alias menraktir.
Nah, di sini ada lagi tambahan apa tadi? Aite ya. Aite wa kakoi desu ka ya. Donna hito desu ka? Aite wa pasangan Anda. Donna hito desu ka? Kata wanitanya malu-malu ya. Futsu. Futsu na hito desu ya. Orang biasa. Kakoi desu ka? Keren nggak? Cool apa gitu ya. Ada bagus-bagusnya. Kenapa kamu tertarik? Zeng zeng. Kata dia gitu zeng zeng ya. Nggak ada sama sekali. Tapi maksudnya ini merendahkan diri sendiri. Terbiasa merendahkan diri sendiri, akhirnya pasangan kita anggap bagian dari diri kita sendiri. Bukan berarti betul-betul zeng-zeng tidak ada sama sekali yang istimewa gitu. Tapi tidak sombong gitu ya, bentuk tidak sombong. Jadi zeng-zeng nggak ada katanya. Demo omoshiroi desu. Jadi dia suka ngabodor, lucu. Kadang-kadang kalau ngobrol seru, jadi hidup gitu ya. Tambah ada satu lagi oiwai, perayaan atau hadiah. Nah, kosakata ini juga akan muncul di dua kondisi selanjutnya. Sekarang kondisi nomor 3. 3、今日、私の誕生日なんだ。へえ、お誕生日おめでとうございます。はいはい。おめでとうおめでとお祝い、待ってますよ。う。お祝いね。私の国では誕生日の人がみんなにケーキをご馳走しますよ。へえ、それはいいね。Apa yang tertangkap di sini? Hari ini, hari apa? Danjobi. Tanjobi yang mana? Yang siapa? Yang perempuan atau yang laki? Yang perempuan. Terus dia minta oiwai nih katanya ya. Minta dirayakan. Tapi ada satu yang bilang apa? Watashi no kuniwa. Kalau di negara saya mah. Apa coba? Yang ulang tahun yang Gak menraktir. kedengeran, Bu. Oh, sekarang masih ada atau masih hilang suaranya? Ada. Tes tes sekarang tanpa mic, tanpa headset ya. Enggak, tadi Bu yang dialog nggak kedengeran. Oh, so desu ka. Bukan suara Ibu yang nggak ada. Kalau gitu kita ulang satu kali lagi. 3、今日、私の誕生日なんだ。へえ、お誕生日おめでとうございます。はいはい。おめでとうおめでとお祝い、待ってますよ。う。お祝いね。私の国では誕生日の人がみんなにケーキをご馳走しますよ。へえ、それはいいね。ええ Hai, oke. Apa yang terdengar, apa yang tampak? Kata kawannya, kalau di negara saya, yang ulang tahun, yang gochiso sama, yang Yang menraktir mentraktir. orang-orang. Hai. Jadi kondisi nomor 3, kondisi apa? Tanjobi. Hai, Tanjobi. Berarti kondisi keempat sebenarnya sudah bisa kita tebak ya, tapi nggak apa-apa kita simak sekali lagi dan kita tebak apa yang sedang dialami oleh orang di kondisi nomor 4. 4、JLPT 合格したそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。たくさん勉強しましたか？はい、たくさんしました。すごいですね。私も合格したいです。大丈夫。きっと合格しますよ。勉強の本、あげましょうか？いいんですか？ありがとうございます。もらいます。Hai, kondisi apakah itu? Gokaku Suru. Hai, gokaku suru. Apa yang bisa kita tangkap dari obrolan orang nomor 4?
Saya juga ingin lulus loh, kata yang laki-laki. Oh gitu, selamat ya. Saya juga ingin lulus loh. Kemudian yang perempuan, punya bukunya nggak? Katanya dia menawarkan. はい、たくさんしました。すごいですね。私も合格したいです。大丈夫。きっと合格しますよ。Saya juga ingin lulus loh. Kamu juga bisa lulus, pasti bisa lulus loh. 勉強の本、あげましょうか？ Maukah mau menerima buku? Katanya ya, buku apa? Buku Buku ini. pelajaran. いい Belajar. ですね。私も合格したいです。大丈夫。きっと合格しますよ。勉強の本、あげましょうか？いいんですか？ありがとうございます。Nah, Benkyo, belajar. Benkyo no hong, buku untuk belajarnya. Age masyoka, maukah saya berikan? Ya, mau nggak saya kasih bukunya ya, buku-buku latihan untuk Noryokusik yang level 5, level 4 gitu. In desu ka? Boleh gitu ya. In desu ka? Tapi memang ada harapan ingin menerima. Arigato gozaimasu. Artinya apa? Ya, saya mau menerima buku tersebut. Seperti itu ya. Tadi ada kosakata yang terdengar di sini di ujian. Wai aite. Nah, sekarang kita masuk ke bagian setelahnya di halaman sesudahnya dengan dialog yang sama. Nah, ada pertanyaan, sudah ada tabel. Sitsumong, pertanyaan katanya ya. Di sebelahnya ada apa? Kotae, jawabannya. Sitsumong. Anda kalau masih ingat tadi dialog keempat orang tadi, yang pertama putri mereka lahir, yang kedua menikah, yang ketiga ulang tahun, dan yang keempat Gokakusuru, lulus JLPT. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Kodomo wa anaknya otoko no ko desu ka, laki-laki kah, onna no ko desu ka, atau perempuan kah? Namae wa, namanya nan desu ka, siapa? Nomor dua, kekkon aite wa, pasangan di pernikahan, pasangan yang dinikahi. Donna hito desu ka, orang yang seperti apa? Nomor tiga, onna no hito wa, wanita itu. Tanjobi no presento, hadiah ulang tahun. Morai masenka, apakah menerima? Apakah wanita itu menerima hadiah ulang tahun? Dan nomor empat, otoko no hito wa, onna no hito ni, orang laki-laki tersebut kepada orang yang perempuan, nanio moraimasu ka, menerima apa? Oh, bukan kepada ya, tapi dari, maaf. Ni-nya bermakna dari ya, karena di belakangnya moraimasu. Orang laki-laki tersebut menerima apa dari orang perempuan tersebut? Sekali lagi kita simak percakapannya, kemudian kita isi sesuai dengan tadi kisi-kisi pertanyaan di dialog berikut ini. 1、お子さんが生まれたそうですね。うん、ありがとう。昨日生まれたんだ。おめでとうございます。男の子ですか？女の子ですか？女の子。そうですか。名前は決めましたか？まだ。これから考える。楽しみですね。はい。子供は男の子ですか？女の子ですか？Silakan. Ononoko. Hai, onna no ko. Namae wa nan desu ka? Siapa namanya? Mada Kanggairu. Hai, Mada Kangairu. Mada Kangaimas ya, belum saya pikirkan. Mada Kangaimas, maaf, masih saya pikirkan ya. Kalau Mada Kangaimasing, Mada tambah masing sama dengan belum.
Mada tambah mas sama dengan masih atau sedang berlangsung. Mada kanggaemas masih saya pikirkan. Mada kanggaemaseng belum saya pikirkan. Walaupun di belakangnya kanggaemaseng bukan sama sekali negatif, bukan tidak saya pikirkan, melainkan belum, tapi akan terjadi saya memikirkan. Sampai menyelesaikan gitu ya, hasil dari mikir itu apa ya, memutuskan. Ja, tsugi nomor 2. 2、ご結婚おめでとうございます。ああ、ありがとう。これ、私たちからのプレゼントです。ありがとう。嬉しい。相手はどんな人ですか？まあ、普通の人？かっこいいですか？全然。でも、すごく面白い人。いいなぁ。お幸せに。Hai, seperti apakah pasangan yang dinikahinya? Kekong aite wa donna hito desu ka? 薄いの人、 Omoshiroi hito ya, omoshiroi. Betul, omoshiroi hito. Kalau kata sifat berakhiran i tidak usah ditambahkan na dan sebagainya, langsung saja omoshiroi tambah kata benda di sebelahnya. Omoshiroi otoko, omoshiroi otoko no hito, omoshiroi danse. Danse itu laki-laki. Omoshiroi sensei misalnya ya, guru saya, guru yang seru ngajarnya, campur bodor-bodor gitu. Hai, omoshiroi apa? Omoshiroi hito. Oh, kok. Sekarang lanjut ke sambang, ke nomor 5. 3、今日、私の誕生日なんだ。へえ、お誕生日おめでとうございます。はいはい。おめでとうおめでとお祝い、待ってますよ。う。お祝いね。私の国では誕生日の人がみんなにケーキをご馳走しますよ。へえ、それはいいね。Hai. Onna no hito wa tanjobi no purezento o moraimashita ka? Apakah dia moraimashita? Menerima hadiah ulang tahun? いいえ、も Iye, らえません。 moraimase. Betul ya, dia tidak menerima ya, malah teman-temannya ini ya, membalikan. Oh, kalau di negara saya mah yang ulang tahun yang mentraktir minasang, traktir kue. Jadi yang ulang tahun justru yang menyediakan kue. Lalu disetujui oleh kawan laki-laki satunya lagi ya. Nah, itu bagus tuh gitu ya. Tidak kasih hadiah tapi mau terima kue. Ayo orang terakhir. 4、JLPT 合格したそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。たくさん勉強しましたか？はい、たくさんしました。すごいですね。
私も合格したいです。大丈夫。きっと合格しますよ。勉強の本、あげましょうか？え、いいんですか？ありがとうございます。もらいます。Arigatou gozaimasu, moraimasu, saya terima ya, gitu ya. Apa yang diterima dari Otoko no Hito? Maaf, apa yang diterima oleh Otoko no Hito dari Onna no Hito? Benkyo no Hong. Hai, JLPT no Renshu Hong atau Benkyo no Hong ya. Renshu itu latihan. Renshu Hong buku latihannya karena Benkyo no Hong ya buku belajar materi juga sama biasanya ada latihan termasuk latihan menyiapkan diri menghadapi jebakan seperti itu ya. O moraimashita. Benda o moraimashita. Sip, kita sudah dapatkan jawaban. Nah, untuk nomor eh, 3, nah ini ada kita breakdown sedikit sebab disinilah pola ini akan kita pelajari. Nomor 3, apakah wanita tersebut menerima hadiah ulang tahun? Nah, tadi kita sudah ketahui jawabannya adalah tidak. Sedangkan nomor 4, apa yang diterima oleh laki-laki tersebut dari perempuan? Jawabannya dia menerima Benkyo no Hong, gitu ya, atau Renshu no Hong. Apakah wanita tersebut menerima hadiah ulang tahun? Onna no hito wa otoko no hito ni. Oh, oh, berarti ini nggak usah ya. Hai, khusus untuk nomor 4 berarti ya. Khusus untuk nomor 4 saja. Ini ada pola yang berpasangan. Lawan tapi berpasangan. Apakah katanya ya otoko no hito wa onna no hito ni. Dari wanita tersebut. Nani o moraimashita ka? Menerima apa? Jawabannya Hong. Hadiahnya adalah Hong ya dalam warna hijau kita buat ya. Nah, tapi di sisi lawannya, di sisi sebaliknya muncul kalimat seperti ini. Ini adalah pola moraimas dan agemas. Dalam soal kita lihat nomor 4, otoko no hito wa berarti fokus kita kepada orang laki-laki. Nani o moraimasu ka? Morau itu menerima. Jadi memang kalau ada kata di ujung kalimat morau, maka yang kita lihat manusia yang paling kiri, paling awal, yaitu otoko di sini. Maksudnya apa? Kalau ada kata morau, biasanya orang yang duluan disebut itu penerimanya. Kecuali orang penerimanya adalah watashi, suka tidak ada ya, suka lesat. Nah, pada kalimat ini, otoko no hito wa onna no hito ni nani o moraimasu ka? Otoko no hito wa adalah orang yang morau, yang menerima. Kemudian onna no hito ni-nya bermakna dari. Dari orang perempuan, nanio moraimasu ka? Jawabannya ada. Otoko no hito wa onna no hito ni dari orang perempuan
Hong o moraimashita, menerima buku, lebih tepatnya Benkyo no hong atau JLPT no Benkyo no hong. Kalimat yang sama punya pasangan, yaitu ditukar posisinya. Tadinya moraimas, sekarang jadi agemas. Agemas adalah memberi. Dalam kasus ini, yang memberikan perempuan. Tapi kalau pakai kalimat moraimas, menerima dari. Otoko no hito wa menerima dari onna no hito. Nah, kalau sekarang onna no hito yang disebut duluan, dalam kasus ini onna no hito adalah pemberi. Jadi kita tempatkan di awal, onna no hito wa, wanita itu, otoko no hito ni kepada. Kalau sebelumnya ni bermakna dari, kalau sekarang ni bermakna kepada. Otoko no hito ni hong o agemashita, memberikan buku. Semuanya mirip, ada orang pertama, ada orang kedua. Orang pertama wa, orang kedua ni, benda o moraimashita, atau orang pertama wa, orang kedua ni, benda o agemashita. Yang menjadi fokus kita adalah pada moraimashita, pelaku yang morau atau yang menerima disebut duluan. Makanya otoko no hito berwarna ungu, moraimashita berwarna ungu. Berarti kalau dicari di kalimat ini, siapa yang moraimashita, siapa yang menerima, yang disebut duluan. Maka orang yang disebut kedua sebelum ni berarti dia pemberi. Tapi kita sebutnya menerima dari. Seperti itu. Pada agemashita, memberi, ngasih, yang disebut lebih dulu, dia yang melakukan memberinya. Maka orang kedua yang disebutkan sebelum ini adalah penerimanya. Jadi kalau pada kalimat agemashita maknanya menjadi onna no hito wa, orang perempuan, otoko no hito ni, kepada orang laki-laki, hong o agemashita, memberikan hong, memberikan buku. Ya, polanya sama persis. Orang wa, orang ni gitu ya, atau orang satu wa, orang dua ni, benda o moraimashita. Lawannya orang satu wa, orang dua ni, benda o agemashita. Hai, ini dulu konsep basic kita. Konsep asal muasal, asal mula kita. Hai, kosakata sekali lagi sebagai review. Otoko noko, anak laki-laki, onna noko, anak perempuan, kimeru, memutuskan, kangaeru, berpikir, watashi tachi, kami atau kita, ureshi, senang, aite, pasangan, bisa suami, bisa istri, ada juga oiwai, oiwai desu ne, perayaan atau tadi hadiah loh, hadiah mana, kasih saya hadiah ya, saya ulang tahun loh. Gochiso suru, menjamu, mentraktir, kemudian ada kito, pasti, ageru, memberi, tanoshimi desu ne, wah menyenangkan ya, dan oshiawase ni, ucapan waktu kawan perempuan mereka menikah ya, oshiawase ni, semoga berbahagia. Baik, kemudian di bagian ini kita akan mengisi rumpang kembali ya, minasang. Hai, di sini kita akan isi rumpang, minasang. Siapkan alat tulis Anda di tempat masing-masing. Dan sekarang kita siap-siap mendengar ya. Tes audio dulu, apakah お子 terdengar? さんが生まれたそうですね。 Terdengar audionya? Terdengar, Bu. Hai, siap. Kita mulai dari kalimat pertama dan seterusnya. お子さんが生まれたそうですね。 Hai, apa tuh? Oko-san ga umareta? J、 Umareta? そうですね。 そうですね。次、 JLPT、合格したそうですね。 合格した? そうですね。 Hai. Selanjutnya lagi. ご結婚、おめでとうございます。 Hai, go kekong. おめでとう誕生日ございます。お子さんが生まれたそうですね。おめでとうございます。 Terakhir. お誕生日、おめでとうございます。 Hai, otanjobi. おめでとう。
Hai, omedeto gozaimasu. Itu adalah hal-hal yang kita ucapkan ya pada kondisi seperti ada kawan kita ulang tahun, orang tua kawan kita ulang tahun ya, otanjobi omedeto gozaimasu. Atau jadi kalau tanjobi depannya pakai o sebagai bentuk menghormati lawan bicara yang kita ucapi gitu ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Rizal San. Pakai o saja tanpa harus sebut nama karena saya sedang berbicara berhadapan dengan orang yang memang saya mau ucapkan. Tapi kalau untuk pernikahan kita menggunakan go. Nah, nanti pada bagian lain belajarnya kenapa kalau apa bentuk sopan, bentuk penghormatan honorific ada go, ada o ya, ada go kazoku gitu ya. Tapi ada eh, o kusang, o tosang, o kasang untuk sebutan orang tua orang lain. O kuniwa, negara Anda di mana? O namae wa, siapa nama Anda? Tetapi begitu keluarga, go kazoku, keluarga Anda ya. Di sini juga ada go kekong. Atau kalau Anda sudah tahu, boleh Anda sampaikan di komen supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pengetahuan baru. Nah, menurut Anda, apakah makna sodes? Kita sudah pernah belajar ya apa tuh? Kelihatannya kah atau katanya? Kemudian ungkapan apa yang digunakan ketika memberikan ucapan selamat? Ini saja dulu ya. Ketika memberikan ucapan selamat yang kita katakan adalah apa? Yang ini nih, warna hijau. Omedeto. Omedeto Oh. gozaimasu. Hai, omedeto gozaimasu. Ya, Anda boleh gokekong atau otanjobi gitu ya. Kalau tahun baru biasanya Shinen Akemaste, Shinen tahun baru, Akemaste buka. Shinen Akemaste Omedeto Gozaimasu gitu ya, selamat tahun baru. Jadi ucapan selamat adalah Omedeto Gozaimasu. Nah, sekarang kita akan belajar apa fungsi sodes. Oko sangga umareta karena sudah lahir ya, memang sudah muncul ke muka bumi ini dan proses lahiran yang berat, susah, bahkan mungkin mendekati kematian gitu ya, proses yang sangat berat sudah selesai. Akhirnya lahirlah sudah seorang anak ke dunia ya. Oko sangga umareta so desne. Saya dengar, saya dengar, saya dengar. Umareta so desne kita gunakan bentuk futsu. Bisa berakhiran ru, bisa berakhiran nai, bisa berakhiran ta. Umareta so desne, saya dengar anak Anda sudah lahir ya, gitu ya. Baik, berikut adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang saya ketahui kepada orang lain. Saya dengar ya. Nah, setelah mendengar atau membaca suatu hal. Pada bab ini digunakan ketika menginformasikan berita yang saya dengar dari orang lain seperti kelahiran atau pernikahan lalu menyatakan. Nah, saya dengar dari siapa atau sumbernya mungkin Anda nggak sebutkan bahwa Umareta so desne gitu ya. Anda sudah atau bayi Anda sudah lahir ya. Saya dengar bayi Anda sudah lahir ya gitu ya. Hai, pola sodes dapat disambungkan dengan kalimat nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat dan verba atau kata kerja. Kalimat yang diikuti sodes harus menggunakan bentuk futsu. Kalau kata kerja berakhiran ru, utsuru bunu muku gusu, kemudian berakhiran nai boleh, berakhiran tak boleh. Yang penting jangan berakhiran mas, maseng atau maseng desta atau masta gitu ya. Bentuk futsu teh. Kalau kata sifat berakhiran i gimana ya sudah ada i-nya. Takai so desne itu ya. Saya dengar harga minyak goreng sekarang takai so desne. Saya dengar mahal harga minyak goreng sekarang. Berapa itu ya biasanya harga 9.000 mungkin 750 mili. Kalau dulu setengah liter itu 10.000. Oke dulu sekali. Sekarang atau sebelum ini 750 mililiter lah 10 ribuan. Sekarang kurang dari setengah liter. Hanya 400 mililiter sudah 10.000 dalam botol ya. Jadi kalau 1 liter kali 5 bisa 50.000 itu 1 liter. Tapi ini kan
kemasan satuan kecilnya 1 liternya 37-an ribu. Wah, saya dengar harga minyak goreng mahal ya. Takai so desu ne gitu ya. Kata sifat berakhiran i bentuk futsu. Baik, contoh kalimat berikutnya. Raigetsu bulan depan kekong suru so desu ne. Kalau ini belum terjadi kekong suru. Nah, bisa sedang terjadi, bisa belum terjadi ya. Kalau sedang terjadi banget biasanya dalam bentuk teiru. Shiteiru. Nah, kalau suru bisa bermakna future. Jadi belum terjadi. Laigetsu bulan depan kekong suru akan menikah. So desu ne, saya dengar ya. Saya dengar Anda akan menikah bulan depan ya. Omedetou gozaimasu katanya ya. Selamat ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Kekong suru so desu ne. Saya dengar Anda akan menikah ya. Kapan? Raigetsu bulan depan. Nah, berikut ini ada tabel-tabel untuk so desu ne. Jadi ada non lampau. Non lampau itu present atau future. Ada lampau. Kalau lampau sih mau tadi pagi, mau kemarin, mau bulan lalu, tahun lalu sama saja lampau. Bentuk tak. Hai, untuk 30 detik pertama minasang mari kita baca dulu tabel ini. Hai, apakah suara saya terdengar? Aku dengar, Bu. Nah, yuk sekarang kita lihat. Tadi sodes boleh menggunakan kalimat nomina, kata benda, boleh kalimat adjektif atau kata sifat, dan boleh kalimat kata kerja. Nah, di sini ada nomina, kemudian dibagi dua ya. Adjektiva na di tabel yang paling bawah, di halaman berikutnya ada adjektiva berakhiran i, terakhir ada verba. Pada kata benda non lampau, kita gunakan atau tambahkan da untuk yang bentuk positif. Contoh, Kyo wa hari ini tanjobi da so desu. Jadi kata benda harus ada da. Saya dengar Anda hari ini ulang tahun ya. Ini sudah jelas ada kyo ya. Berarti hari ini sedang berlangsung berarti bukan lampau. Nah, sebelum tanjobi, sebelum sodes harus ada da dulu. Menunjukkan bahwa ini present. Tanjobi da sodes. Atau tanjobi da sodes ne gitu. Sedangkan bentuk negatifnya sama nih hari ini juga. Kyo wa hari ini tanjobi janai so desu. Saya dengar hari ini bukan hari ulang tahunnya loh. Kyo wa tanjobi janai so desu. Saya dengar hari ini bukan hari ulang tahunnya loh. Dia ada orang mungkin menyamar-nyamarkan gitu ya hari lahir aslinya kapan, terus dia bikin sosial media, terus hari ulang tahunnya agak dia geser. Nah, orang mengira itulah hari ulang tahunnya ya karena muncul notifikasi. Si Fulan hari ini ulang tahun, padahal bukan. Nah, terus ada teman yang tahu informasi dari orang lain. Kyo wa tanjobi janai so desu. Hari ini bukan hari ulang tahunnya. Gitu ya, seperti itu. Hai, tsugi. Sekarang yang bentuk lampau. Kalau tadi kyo wa tanjobi da so desu, maka karena lampau, keterangan waktunya pun harus lampau ya. Jangan hari ini, jangan kyo. Boleh kemarin, ototoi 2 hari yang lalu dan seterusnya. Kino wa kemarin tanjobi data so desu. Saya dengar. So desnya saya dengar. Tanjobi datanya refers to kino ya hari ulang tahun yang sudah berlalu. Kino wa tanjobi data so desu. Saya dengar kemarin hari ulang tahunnya. Nah, bentuk lampaunya apa? Janai jadi janakata.
Janai jadi janakata. Contoh, kalau sebelumnya gini ya. Kyo wa hari ini Tanjobi Janai so desu. Bukan hari ulang tahunnya. Saya dengar hari ini bukan hari ulang tahunnya. Natsugi, kino wa kemarin Tanjobi Janakata so desu. Bukan hari ulang tahun dia, kemarin. Kapan itu hari ulang tahun dia ya? Ini ngomong-ngomong hari ulang tahun, ototoi 2 hari yang lalu, uak saya ulang tahun. Kyo wa hari ini ibu saya ulang tahun. 2 hari yang lalu hari ulang tahun uak saya, hari ini hari ulang tahun ibu saya ya. Kalau di sini kino, kino kemarin, kemarin wa Tanjobi Janakata so desu. Saya dengar bukan kemarin hari ulang tahunnya, atau kemarin tanggal kemarin ya, tanggal kemarin kapan tuh 28 Juni. Bukan hari ulang tahunnya, bukan hari ulang tahun ibu saya, tapi karena kemarin hari libur, maka kami berkumpul untuk bersyukur tasyakur binikmah ibu kami masih ada ya, masih sehat di usia senja. Tapi aslinya bukan kemarin. Nah kayak gitu ya quinoa. Kemarin Tanjobi Janakata sore. Saya dengar bukan hari ulang tahunnya gitu. Tapi kok kayak posting foto makanan gitu ya. Kayaknya dia lagi berkumpul tuh sama anak dan cucunya. Tapi saya dengar kemarin bukan hari ulang tahunnya. Rupanya hari ulang tahunnya hari ini. Gitu. Jadi untuk kata sifat ada positif dak sodes, maaf diulang. Untuk kata benda nomina, untuk positifnya dak sodes, bentuk negatifnya janai sodes. Nah, untuk bentuk lampaunya, positifnya tuh data sodes, dari desta ini ya, data sodes. Dan bentuk negatifnya jana kata sodes ya. Kalau bentuk non futsunya jana kata tuh apa? Maseng desta. Jangan pakai maseng desta. Masengnya pakai janai, destanya pakai kata. Jana kata des. Jana kata sodes. Ini untuk kata benda ya. Setelah ini kita akan masuk ke kata sifat berbentuk na, kemudian nanti kata sifat bentuk i dan verba. Sampai situ dulu. Satu-satu ya penjelasan bunponya, satu-satu kita serap, kita pelajari, kita pahami, kita serap, kita proses dulu di ingatan. Hai, sekarang kita masuk ke adjektifana. Nah, sudah ganti. Kalau tadi kata benda, sekarang adjektifana. Kata benda dengan adjektifana suka hampir sama peraturannya dan hampir sama bentuknya. Suka kembar ya, 95% mirip peraturannya. Nah, pada adjektifana atau kata sifat berakhiran na yang present, non lampau. Contoh ya, kyo wa hima. Hima itu lengang, senggang, luang, bahkan nganggur boleh jadi. Dan dia kata sifatnya, kyo wa hima da so desu. Saya dengar hari ini mereka senggang. Saya dengar hari ini dia senggang. Atau saya bicara sama Anda, saya dengar hari ini Anda senggang. Iya, kami dapat libur sehari untuk mempelajari apa namanya materi yang sudah sebelum masuk ke ujian. Kyo wa hima da so desu. Hima da so desu. Hima tuh nak ya makna, atau aslinya penyusunannya himana toki, pada waktu senggang. Himada so desu. Saya dengar hari ini Anda senggang, Anda luang, Anda libur, Anda tidak sibuk kayak gitu. Bentuk negatifnya kita tinggal negatifkan saja. Hima menjadi lawannya, yaitu hima janai. Kyo wa hima janai so desu. Saya dengar hari ini mereka tidak ada waktu. Saya dengar hari ini mereka tidak luang. Nah, misalnya saya ada partner mengajar malam, dia suka kasih jadwal selalu. Sehingga saya juga bisa melihat jadwal kapan saya bisa minta tolong, butuh, atau mengganggu gitu ya, jam masih mas. Nah, dia suka kasih jadwal, terus, oh saya paham nih hari ini dia mau liburan tanpa diganggu pekerjaan gitu. Nah, terus ada kawan saya yang lain, saya ada perlu sama A Sensei. Saya kasih tahu, nggak bisa hari ini mah dia mau betul-betul hima, mau libur. Jadi Anda jangan ganggu. Hmm. Bagaimana kalau besok Kamis misalnya? Kamis jadwalnya padat, pagi terus istirahat sebentar, siang terus nanti sore terus malam ada kelas malam. Nah, jadi akhirnya kawan saya yang lain ini bilang sama A Sensei, Sensei kyo wa hima janai so desu. Saya dengar hari ini Anda tidak senggang ya.
Iya, emang kenapa? Ada yang Anda butuhkan? Ada, tapi nanti sajalah akhir pekan gitu ya, pada saat Anda libur. Kyowa hari ini hima janai sode. Saya dengar hari ini Anda atau mereka tidak ada waktu. Ya, bentuk negatif dari hima da sodes. Ini peraturannya hampir sama bentuknya. Coba kita lihat. Dengan nomina. Nomina da tambah sodes. Adjektifana tambah da tambah sodes. Lawannya pun sama. Nomina tambah janai tambah sodes. Adjektifana tambah janai tambah sodes. Maka bentuk negatifnya juga hampir sama peraturannya. Contoh, quinoa kemarin himadata sodes. Saya dengar mereka senggang. Sekarang mah udah enggak ya. Kemarin saya lihat mereka ini main-main ke tempat hiburan gitu ya. Ada bioskop, ada main bom-bom kar gitu. Melepas stres dan penat karena bekerja terus. Lawannya, quinoa kemarin himajana kata sodes. Saya dengar mereka tidak senggang, tidak ada waktu. Kenapa? Sebab harus mengadakan ujian untuk siswa, mengumpulkan nilai, terus menyetorkan nilai kepada pihak penyelenggara ya untuk memproses dan menerbitkan sertifikat. Wah, sibuk luar biasa ya. Quinoa himajana kata sorry. Saya dengar kemarin mereka tidak ada waktu. Nah, untuk kata benda dan kata sifat berakhir rana dengan rumus yang sama, bukan nyaris sama tapi malah 100% sama. Adakah pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan mari kita jawab bersama-sama. Kalau belum terpikirkan pertanyaannya, nanti terpikirkannya pas ketemu soal. Kita berlanjut ke apa ini? Adjektiva berakhiran i dan verba. Ya, kalau ini sih adjektiva berakhiran i punya peraturan sendiri, verba punya peraturan sendiri. Jadi tidak bisa kembar seperti nomina dan adjektivana. Kalau ini kembar 100% sama peraturannya. Tapi kalau ini masing-masing. Adjektiva i punya peraturan sendiri, verba punya peraturan sendiri. Ya, tidak ada hubungannya. Sekarang adjektiva berakhiran i untuk non lampau. Ya, non lampau itu present, bisa hari ini atau future belum terjadi. Hai, contoh, kyo wa hari ini atsui so desu. Saya dengar akan panas. Saya dengar cuaca akan panas ya, apalagi saat ini minasang kita masuk ke dry season, musim kemarau. Informasi di mana-mana di seluruh dunia akan terjadi kekeringan cukup panjang, panas yang panjang, air yang berkurang gitu, tapi suhu naik ekstrim. Sudah hari-hari. Ditambah ada informasi dari perakiraan cuaca. Betul, hari ini cuaca akan panas. Di Bandung, Jawa Barat, suhu tertinggi misalkannya mencapai 31 derajat Celcius. Di Cirebon, suhu mencapai 32 derajat Celcius misalkan gitu ya. Kyo wa atsui so desu. Saya dengar hari ini cuaca akan panas. Dari mana Anda dengar? Dari perakiraan cuaca semalam atau perakiraan cuaca tadi pagi? Cuaca hari ini akan panas. Atsui so desu. Bentuk negatifnya, nah, atsui akhiran i-nya dibuang, i-nya saja buang ganti dengan kunai. Atsukunai so desu. Kyo wa atsukunai so desu. Ya, walaupun ada di musim kering, tapi tidak diduga-duga gitu. Tiba-tiba pukul 2.30 siang, keretak-keretak hujan aja. Walaupun tidak lama, hanya 30 menit gitu, tapi wah cukup untuk membasahi bumi. Rupanya ada di perakiraan cuaca. Kyo wa atsukunai so desu. Suhu tidak akan terlalu tinggi ya, suhu puncak di Kota Bandung 28 derajat Celcius gitu. Suhu puncak tuh suhu paling panasnya. Anda sudah dengar berarti sekarang mah kayaknya harus bawa payung nih, walaupun judulnya tidak terlalu panas tapi boleh jadi ada hujan walaupun sebentar gitu ya. Maka Anda pun bersiap-siap sedia payung sebelum hujan. Walaupun judulnya Atsukunai tidak panas. Kyo wa Atsukunai so desu. Saya dengar hari ini tidak akan panas. Atsui jadi atsukunai. Semua akhiran i pada kata sifat i dibuang. Ganti dengan kunai. Namun Anda harus ingat ada 3
kata sifat yang sepertinya berakhiran i tapi masuk kategori kata sifat na ya. Saya ulang kembali, ada apa? Kirei. Kirei lebih sering dibaca kire. Jadi i-nya tidak terlalu terdengar. Kirena itu. Jadi nanti kireda so des. Berikutnya ada yu mei. Dua kanji, yu dan mei. Dibaca yume artinya terkenal. Yumeina kasyu, penyanyi yang terkenal. Nah, itu tidak berakhiran i. Jadi bentuk negatifnya yume janai. Kire janai atau kire dewanai atau kire dewa arimaseng. Bukan kire kunai, bukan. Terakhir ada kirai. Kirai terjemahan kamusnya benci. Boleh juga Anda terjemahkan tidak suka ya. Misalnya Anda tidak suka makanan tertentu. Apa itu? Ebiga kiraides misalnya. Aduh, saya ebi nggak suka. Bukan kenapa-kenapa ya tiap makan ebi kulit tangan gatal-gatal terus muka jadi merah gitu. Oh, berarti Anda are rugi. Makanya Anda bilang ebiga kiraides. Saya benci sama udang ya karena makan sedikit tapi dampaknya menyusahkan di tubuh. Nah, boleh jadi seperti itu. Dan kirai walaupun kanjinya kira tambah i tetap dia masuk kategori kata sifat na bukan kata sifat i sehingga bentuk negatifnya kirai janai. Ingat-ingat kirei, yumei dan kirai. Dibaca kire, yume, kirai adalah kata sifat berakhiran na. Sehingga peraturannya menggunakan peraturan kata sifat nah untuk negatif. Seperti ini kata sifat nah. Kirei janai, yume janai, kirai janai. Namun di luar yang tadi kata sifat berakhiran i bentuk negatifnya adalah kunai. Atsu kunai. Hiro kunai. Hiro itu luas ya. Taka kunai. Tidak tinggi, tidak mahal. Naga kunai, tidak panjang ya. Nagai jadi naga kunai. Hai, ini dulu bentuk positif untuk kata sifat berakhiran i yang present dan kata sifat berakhiran i present negatif. Nah, lawan dari keduanya adalah lampau. Lampau positif dan lampau negatif ya masih sama kosakatanya menggunakan atsui. Kalau tadi negatif itu atsu kunai, i-nya hilang bukan atsui kunai, hati-hati, melainkan atsu kunai. Kalau sekarang lampau jadinya atsu kata. Atsu i-nya hilang jadi kata. Boleh nggak bilang atsui desta? Secara tata bahasa untuk menyebutkan kata sifat i berakhiran lampau itu atsu kata des gitu. Bukan atsui desta, tapi atsu kata des. Tetapi kata sifat nah memang desta. Kire desta. Apa itu? Misalnya jam weker Anda dulu waktu beli cantik indah ya, tapi sudah berlalu 6 tahun. Ada pengurangan kualitas. Jadi jam tangan Anda kire desta. Dulunya sih cantik indah, sekarang sudah menurun. Atau Yume Desta. Dulu tahun 80, wah dia aktris populer. Siapa yang tidak kenal ya, begitu banyak film bertebaran pasti bintangnya dia. Tapi kan hari ini 2026 ya, sudah berlalu 46 tahun. Jadi apa Yume Desta, dulunya terkenal. Nah, tapi kalau kata sifat berakhiran i bukan akhiran i tambah desta, melainkan i-nya dibuang ganti dengan kata akhiri dengan des. Atsu kata des. Tidak panas kemarin ya. Taka kata des. Dulunya sih mahal. Apa yang dulunya mahal ya? Kuota. Anda beli kuota pada tahun 2013 ya. Harga kuota 2 GB adalah Rp60.000 ya. Saya mengalami beli kuota 2 GB Rp60.000. Hari ini 60.000 bisa dapat 25 GB gitu ya. Anda beli kalau dulu 100.000 berarti lebih kurang 4,5 GB ya, sekarang 100.000 67 GB gitu. Jadi dulu beli kuota takakata des. Mahal. Tapi dulu sekarang sudah tidak semahal itu. Takakata des. Yasu kata des. Dulu sih murah. Apa itu? Beli emas ya 1 gram. Tahun 2001 saya kuliah. Saya jual emas sebelah karena hilang surat-suratan hanya laku 25.000.
Sekarang emas tidak ada surat 1 gram. Kalau dicek betul 1 gram mungkin dapat lah. Sebelah anting berapa ya? 500 sampai 600 ribu mungkin. Ya, dulu 25 ribu, sekarang 500 ribu, 20 kali lipat ya tanpa surat itu. Dan hanya sebelah. Ya sukat tades. Dulunya murah. Nah, sekarang tidak murah lagi, sudah tidak murah. Nah, kembali ke bahasan kita, kinowa atsukata so des. Saya dengar kemarin cuaca panas. Jadi atsukatanya reverse tuh keterangan waktu. Keterangan waktunya kino berarti atsukatanya pada hari kino gitu, pada hari kemarin ya. Kinowa atsukata des. Kemarin saya dengar cuaca panas. Hai, tsugi untuk lawan kata dari panas lampau, yaitu negatif lampau. Bagaimana mengubahnya? Kalau tadi bentuk negatif dari atsui adalah atsukunai, maka bentuk negatif lampau dari atsui jadi atsukunai. I-nya hilang semuanya ya. Atsukunakata sodes. Atsukunakata sodes. Kinowa kemarin atsukunakata sodes saya dengar cuaca tidak panas. Dari mana itu? Mungkin Anda ke Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta Anda sudah menjemur baju yang Anda cuci. Titiplah sama orang rumah. Tolong jemurkan atau tolong nanti ambilkan jemuran ya kan saya keluar kota. Nah, terus Anda pulang keesokan harinya, Anda lihat kok masih lembab. Padahal kan saya sudah tinggalkan seharian. Nah, terus ada kawan Anda yang sama-sama ke Jakarta. Kinowa atsukunakata sode. Saya dengar tidak panas loh cuacanya. Dari siapa? Dia tanya ke orang rumah gitu. Gimana di rumah? Mendung. Ya udahlah, angkut aja jemurannya. Besok lagi aja jemur daripada nanti kena hujan. Nah, dia jadi dapat informasi dari orang rumah, terus dia informasikan kepada Anda. Kino, Atsukuna kata sode, saya dengar tidak panas. Jadi pantas saja baju kamu masih lembab. Memang jemuran di rumah saya juga bajunya masih lembab. Gitu, seperti itu kira-kira situasinya. Atsukuna kata sodes. Hai, sudah 3 kita pelajari ya, mulai dari nomina, adjektiva berakhiran i. Nah, ini ada satu bagian terakhir saja. Kita tuntaskan verba atau kata kerja ya. Kata kerja kan dibagi 3 kelompok. Tapi walaupun 3 kelompok, nah yang dimaksud dengan kata kerja positif, verb ru saja tambah sodes. Verb ru ini berlaku untuk kelompok 1 dan 2 dan 3. Kalau kelompok 1 verb ru-nya berakhiran apa? Minasang, ru-nya tidak selalu ru ya, tetapi bisa u, bisa tsu. Bisa ru, sudah jelas. Kemudian bisa berakhiran bu atau nu atau mu atau ku atau gu atau su. Sehingga verb ru pada kelompok 1 boleh ada pada kata kau, motsu, kaeru, tobu, yomu, sinu, aruku, oyogu, dan hanasu. Nah, itu adalah verb ru. Verba bentuk kamus untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 nada eru, boleh taberu, oboeru, wasureru. Boleh bernada iru, miru, iru, hairu, okiru. Maaf, bukan hairu. Okiru, abiru. Abiru mandi. Itu tambah sodes. Tidak ada yang berubah. Jadi original bentuk kamus tambah sodes. Kata kerja terakhir kelompok 3 sama ya, kuru suru ya, benkyo suru sode. Saya dengar dia hari ini belajar loh. Belajar apa? Belajar bahasa Jepang. Nihongo benkyo suru sode ya. Saya mau ajak main Rizal gitu. Kayaknya nggak bisa loh. Kenapa? Kyo wa benkyo suru sode. Saya dengar dia belajar bahasa Jepang. Kan sedikit lagi, tinggal 1 bab lagi mau tamat gitu. Jadi jangan, nggak bisa diajak main kayaknya dia. Lagi fokus gitu ya. Benkyo suru sodes. Pun kuru sama ya, kuru atau datang gunakan bentuk kamus kuru. Nah, jadi bentuk positif itu mau kelompok 1, 2, 3 tetap verb ru atau bentuk original. Tambah sodes. Contoh yang tertera di tabel kita apa? Kyowa hari ini patini iku sodes. Saya dengar mereka akan pergi ke pesta ya, patini iku sodes. Berarti belum terjadi nih ikunya ya, baru akan.
Gitu ya. Patini ke pesta, iku sode. Saya dengar mereka akan pergi ke pesta kapan? Hari ini. Pesta apa? Yaitu ya pesta ulang tahun ibunya kali. Nah, sekarang lawannya, lawan eh, bentuk negatif dari kata kerja positif berarti bentuk nai gitu ya. Bentuk negatif ya udah bentuk nai. Jangan gunakan masing, gunakan nai. Nai sodes. Berlaku untuk semua, kelompok satu maupun dua maupun tiga ya. Kelompok tiga sudah sering kita ulang-ulang. Kuru menjadi konai. Di sini kuru menjadi konai, suru menjadi sinai. Nah, konai sodes saya dengar tidak datang. Sinai sodes saya dengar tidak melakukan. Ya, Benkyo sinai sodes saya dengar dia nggak belajar hari ini. Kemana? Mungkin dia lagi berjuang menyeberang pulau. Begitu ya. Benkyo shinai so desu. Saya dengar dia tidak belajar. Bagaimana dengan kata kerja kelompok satu yang tadi berakhiran u, tsu, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su. Bentuk negatifnya nanti Anda boleh pelajari atau nanti kita bikin satu materi khusus perubahan bentuk kata kerja baik kelompok satu 2 3. Nah, tapi untuk reminder saja bunyi u, tsu, ru, bu, nu, mu, ku, gu, su berubah jadi wa, ta, ra, ba, na, ma, ka, ga, sa tambah nai semuanya. Harau jadi hara, wa, nai. Motsu punya jadi motanai, tidak punya tidak pegang ya. Kaeru, kaera, nai, tidak pulang. Tobu terbang, tobanai, tidak terbang. Nomu minum, nomanai, tidak minum. Sinu mati, sinanai, tidak mati. Aruku, arukanai, tidak jalan. Oyogu, berenang. Oyoganai, tidak berenang. Jadi nada u, jadi nada a. Utsuru bunumuku gusu jadi watara banama kagasa. Hanasu jadi hanasanai ya. Khusus untuk kata kerja berakhiran u ada kau, harau, arau, tetsudau, okonau menjadi berakhiran wa bukan a. Harau jadi harawa nai. Tetsudau menolong, tetsudawa nai tidak menolong. Gitu ya, itu untuk utsuru bunumu kugusu. Kelompok dua mudah saja, taberu jadi tabenai, abiru mandi jadi abinai. Kelompok tiga, kuru jadi konai, bukan kinai. Kuru jadi konai, suru jadi sinai. Nah, jadi kata kerja bentuk negatif baik kelompok satu maupun dua maupun tiga semuanya kita ubah ke bentuk nai. Nah, setelah diubah ke bentuk nai, tambahkan saja sode selesai ya. Ikanai sode. Saya dengar mereka tidak pergi. Patini ikanai sode tidak pergi ke party. Kapan? Kyo hari ini. Kyo patini ikanai sode. Saya dengar mereka tidak pergi ke pesta hari ini ya. Kenapa? Ada undangan pernikahan di RW kita gitu. Tapi ada satu keluarga kayaknya nggak akan datang. Apapun alasannya ya. Anda sih tidak terlalu tahu alasannya ini agak simpang siur. Tapi yang Anda dengar mereka tidak akan datang ke pesta tersebut hari ini ya. Kyo hari ini patini ikanai sore. Saya dengar mereka tidak akan pergi ke pesta. Ikanai sore. Kemudian lawannya adalah verb ta. Nah, verb ta kalau kata kerja kelompok satu kan tadinya utsuru berubah jadi ate, bunumu jadi ende, kugusu, nah ku jadi ite, aruku jadi aruite gitu ya. Nah, kalau kata kerja lampau berakhiran ta, kelompok satu saja, khusus kelompok satu yang berakhiran 9 huruf itu, utsuru jadi ata, bunumu jadi enda, kugusu, kunya jadi ita, gu-nya jadi ida, su-nya jadi sita. Begitu untuk kata kerja kelompok satu ya. Contoh, utsuru ata apa tuh? Harau jadi haratta, sudah membayar. Tsu-nya matsu menunggu jadi matta, sudah menunggu. Kaeru jadi kae atta, sudah pulang. Yobu memanggil, kemudian nomu meminum dan sinu mati, semua berakhiran bunumu jadi enda.
tonda sudah terbang, yonda sudah memanggil, atau ada yomu, yonda sudah membaca, nomu, nonda sudah minum, sinda sudah mati. Sekarang akhiranku jadi ita, aruku, aruita sudah jalan. Sudah selesai jalannya. Sekarang sudah berselonjor kaki. Kemudian oyogu, oyoida sudah berenang ya. Sekarang sedang pakai handuk terus minum teh hangat gitu. Tapi masih di pinggir kolam gitu ya. Bisa tuh ya oyogu, oyoida. Terakhir ada hanasu, hanasita. Sudah bicaranya. Jadi ada hal yang ingin saya bicarakan, kemudian proses berbicara, terus sudah bicaranya selesai. Hanasita. Nah, untuk kata kerja kelompok 2, taberu jadi tabeta. Tidak ada tsu kecil pada kata kerja kelompok 2 ya. Taberu jadi tabeta. Abiru jadi abita. Sedangkan pada kelompok 3, kuru jadi kita. Kuru bukan kuta, tapi kita. Kalau tadi negatifnya konai ya. Kuru, kimas, konai, kite, kita. Tidak ada tsu kecil. Terakhir suru jadi sita. Benkyo sita. Nah, kita ubah semua tadi kelompok 1 atau 2 maupun 3 dari verba ke dalam bentuk ta atau lampau, lalu tambah sodes. Maknanya apa? Saya dengar. Kino kemarin patini ita sodes. Saya dengar mereka pergi ke pesta. Patini ita sodes. Karena ita sudah lampau, maka kala atau timelinenya atau waktunya pun harus sudah lampau ya. Kino, ototoi, senshu. Kemarin lusa, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu gitu. Jangan kyo, harus ganti dengan keterangan waktu lampau. Kino atau saki tadi atau asa tadi pagi. Sudah berlalu kan semua itu. Jadi kata kerjanya dalam bentuk tak. Terakhir, verb nakata. Ini sudah langsung ada ya, nakata. Negatif lampau. Kalau bentuk masnya ini maseng desta. Tabe maseng desta, iki maseng desta. Tapi jangan pakai maseng desta. Kita gunakannya nakata, harus bentuk futsu, bentuk biasa. Apa itu nakata? Yang tadi, ubah semua bentuk kata kerja menjadi nai. Baik kelompok 1 maupun 2 maupun 3. Nah, nai, i-nya buang, i-nya itu diganti dengan kata. Ikana kata des. Ikana kata so des. Saya dengar mereka tidak pergi. Kino kemarin patini ikana kata so des. Selain itu contohnya apa? Misalnya harawana kata tidak bayar di masa lampau. Atau kemarin mereka nggak bayar loh gitu. Kenapa? Apakah kecurangan? Tidak gitu ya. Soalnya ada ini ya, pembelanjaan beli 10 gratis 1. Nah nggak kebetulan mereka beli 30 gratis 3 ya di masa lampau. Beli apa itu? Beli tiket masuk wahana misalnya. Terus dikumpul-kumpul, gratisannya ada dapat 3 dan masih berlaku di tahun ini. Jadi harawana kata gitu ya, pergi ke pusat taman bermain, tapi harawana kata nggak bayar gitu. Saya dengar mereka nggak bayar loh gitu. Tapi pas dicek ternyata punya kupon yang dicap 10 kali jadi gratis 1 ya. Harawana kata sodes. Saya dengar mereka tidak membayar. Kalau contoh di kita ini, Kino kemarin Patini ke pesta ikana kata sodes. Saya dengar mereka tidak pergi. Seperti itu ya. Hai ada apa nih? Tabel mengubah baik kata benda, kata sifat berakhiran na, maupun kata sifat berakhiran hi, dan terakhir verba ke dalam bentuk sodes. Tapi ada rumusnya. Apa itu? Non lampau positif, non lampau negatif, kemudian bentuk lampau positif dan lampau negatif. Begitu ya minasang ya. Kalau Anda membutuhkan bagian ini boleh Anda screenshot. Lanjutannya juga silakan. Nah, ini ada baiknya Anda mencatat di buku catatan Anda sendiri supaya apa? Materi yang barusan kita pelajari kalau tambah Anda tulis menambahkan memori muscle dan ingatan Anda di memori. Nanti kalau Anda butuhkan pada hari pembelajaran atau hari ujian, Anda sudah ada ya cadangan data atau bahkan data utama. Seperti itu. Sodes ya. Hai, sebelum kita tutup dulu bagian pertama, mari kita simak ini ada latihan percakapan atau kaiwa. Kita simak apa isinya ya. お子さんが生まれたそうですね。
おめでとうございます。ありがとうございます。男の子ですか？女の子ですか？ Ini yang bagian 2 ya. Coba kita cek. お子さんが生まれたそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。男の子ですか？女の子ですか？ Ini masih bagian pertama. Jadi pembicara ingin menyampaikan saya dengar. Putra Anda sudah lahir, anak Anda sudah lahir. Selamat ya, omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nah, otoko no ko desu ka? Apakah dia laki-laki? Onna no ko desu ka? Ataukah perempuan? Memang di sini kalimatnya tidak berlanjut. Sebab fokusnya ke umareta so desu. Kalau Anda berlatih kaiwa dengan partner atau IT, Anda mau lanjut juga boleh ya. Otoko no ko desu ka? Onna no ko desu ka? Onna no ko desu. Onamae wa mou kimemashita ka? Iye, mada kangaemasu ya. Saya masih memikirkan ya. Mada tambah bentuk positif atau mas, maknanya masih. Mada tambah negatif atau masing maknanya belum. Tapi bukan tidak, bukan sama sekali tidak ya. Mada tabemaseng, asa gohang, oh mada tabemaseng, saya belum makan. Mungkin saya akan makan nanti jam 11, brunch. Atau asa gohang mada tabemas, udah jam setengah 9 loh, masih sarapan aja. Kelas kita akan mulai jam 9 nih. Mada tabemasnya masih makan, belum selesai. Gitu ya, jadi fokus kita ke sini, ke sodes, baik itu bentuk positif non lampau, negatif non lampau, atau positif lampau dan negatif lampau ya. Di sini positif lampau. Umareta so desu. Hai. Kata atau kalimat berikutnya tentang informasi tentang pernikahan kawan ご mereka. 結婚おめでとうございます。ありがとうございます。相手はどんな人ですか？ Hai, aite wa donna hito desu ka? Boleh juga Anda teruskan ya. Kakoi desu ka? Atau enggak donna hito desu ka? Futsu na hito desu. Futsu itu kata sifat. Nah, orang biasa. Kakoi desu ka? Iya, zeng zeng. Enggak kok, enggak keren sama sekali ya. Demo, misalnya apa tuh? Kanemochi desu ya, tajir, kaya. Oh, orang biasa tapi kaya. Ya dah boleh lah gitu ya. Lalu Anda ucapkan selamat osiawase. Osiawase. Semoga Anda berbahagia ya dengan pilihan Anda. Gitu. Nah, ada pilihan lain tidak ada ya. Tapi kita bisa gunakan pada kotak dialog yang dikasih warna putih ini boleh diganti-ganti ya. Seperti JLPT Gokaku Suru. Omedetou gozaimasu. Anda sudah lulus, selamat ya. Udah lulus JLPT. Arigatou gozaimasu. Terus gimana itunya teknik belajarnya bisa sampai lulus gini dan sebagainya ya. Boleh Anda perpanjang. Yuk kita berlatih 1 kali seluruhnya. Setelah itu kita berlatih tanya jawab ya. Saya sekali Anda minasang ulangi ya. Oko-san ga umareta so desu ne. Silahkan ulangi. Oko-san Oko-san ga. ga umareta so desu ne. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Berikutnya. Otoko no ko desu ka? Onna no ko desu ka? Otoko no ko desu ka? Onna no ko desu ka? Hai, oke sip. Berikutnya percakapan situasi yang berbeda tentang pernikahan. Gokekkon omedetou gozaimasu.ご結婚おめでとうございます。Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。相手は相手はどんな人ですか? どんな人ですか? Hai, sip. Hai, sekarang Anda jadi penanya terlebih dahulu, nanti kali berikutnya saya yang bertanya ya. Okosang dan seterusnya, silahkan. お子さんが生まれたそうですね。おめでとうございます。 Arigatou gozaimasu.
Otoko no ko desu ka? Ono no ko desu ka? Onna no ko desu. Hai, sekarang gantian saya yang ucapkan Anda selamat hari pernikahan desu ne. Yaitu go kekon omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Aite wa donna hito desu ka? Hmm, Kirei na hito desu.はい。Boleh. 綺麗な人です。 Ah, so desu ka. Osiawase ni. Selamat berbahagia ya. Hai, inilah dia rangkaian pembelajaran kita sampai tengah bagian ya, bagian 1 pada bab 18. Setelah ini kita akan belajar bagian 2 masih dari bab 12 yaitu Sobetsukai, perpisahan. Oh, shimasen ka gitu ya. Apakah Anda eh, Sobetsukai, oh shimasen ka, apakah Anda akan melakukan pesta perpisahan gitu ya, shimasen ka. Nanti kita akan belajar hadiah-hadiah yang boleh jadi peluang kita berikan, hadiahkan kepada orang yang akan berpisah dengan kita. Ya, misalnya apa? Anda bersama-sama kerja sebagai PMI, pekerja migran Indonesia di luar negeri, tapi visa Anda sudah dekat-dekat habis. Nanti Anda mempersiapkan pidato perpisahannya selama 5 tahun bekerja di perusahaan ini dan seterusnya. Di sana ada rekan-rekan yang baru 4,5 tahun, sama dia udah mau udahan juga. Ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 6 bulan gitu ya, yang tengah-tengah 3 tahun juga ada. Sehingga kalau mereka berkenan hadir di perpisahan, membuat perpisahan untuk Anda, boleh jadi ada yang akan membawakan mungkin dasi, mungkin kalung liontin, sapu tangannya masih berlaku sebagai hadiah, bahkan kue dan sebagainya ya. Ini akan kita pelajari nanti setelah selesai bagian yang 1 ini ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya.